Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para murid-Nya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa Ia membagikan tubuh dan darah-Nya, membasuh kaki para murid-Nya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Marilah kita menyanyikan pujian dari KPJ 14 bait 1 dan 4. Kulo samyo tetunggilan. Marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Memelihara jemaat-Nya dengan kasih setia. Dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati dan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umat-Nya, tentang Allah yang mempertahankan karyanya. Dan kini bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa.
Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel, bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapatkan bagian dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami yang kacau dan resah.
teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Karya keselamatan Allah yang membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Seperti Tuhan Yesus telah membagikan dirinya kepada dunia, demikian pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama. Mengosongkan diri dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh dan darah Kristus. Juga seperti yang dinyatakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 14-15. Tadi kita diantarkan untuk menghayati bersama tentang pembasuhan kaki. Di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian, justru saat Yesus Kristus dimuliakan, sehingga ia merendahkan diri sedalam-dalamnya. Melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih, kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Maukah kita menerima panggilannya? Sekali lagi kita akan bersama-sama menghayati panggilan kita ini juga di dalam Mazmur 116 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 12-19 yang akan kita hayati bersama secara litani. Aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematiannya orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa,
dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan-Nya, seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Terimalah. Terimalah tubuh Tuhan Yesus Kristus ini sebagai tebusan bagi kita dan makanlah. Anggur yang dituangkan dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah serta mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah dan minumlah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Kepada kita, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, kita siapkan hati kita di dalam doa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas setiap karya yang bisa kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami Engkau perkenankan untuk menikmati setiap karya kasih-Mu yang juga membentuk diri kami, dan juga oleh karena penyertaan-Mu, kami bisa merasakan berkat dan juga sesama sebagai sarana berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan sebentar kami juga akan menerima sabda-Mu. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu yang senantiasa menguatkan. Kiranya Tuhan memimpin dan mengarahkan kami dengan terang kuasa-Mu, untuk kami bisa memahami dan menerima setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami ini, untuk kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan bersama di dunia ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35 yang demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu,
maka aku pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah secara online via YouTube channel GKJ Purwokerto, Shalom, salam sehat untuk kita semuanya. Saat ini kita telah memasuki Kamis Putih, yang mana di sini kita menghayati bersama-sama ketika Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya memasuki masa sengsara. Berbicara tentang sengsara ini, tema pada hari ini yaitu kerendahan hati, kemuliaan kasih. Apa makna kerendahan hati serta kemuliaan kasih di tengah-tengah Yesus menyambut penderitaannya? Berbicara tentang kehidupan dan penderitaan, saya pernah menyaksikan sebuah film fiksi. Judulnya adalah Greenland. Nanti Bapak Ibu atau saudara-saudara bisa searching di YouTube film Greenland. Itu tahun 2018 atau 2020. Nanti bisa diperiksa sendiri. Dari film ini diceritakan bahwa ada meteor yang sangat besar yang akan menabrak bumi. Dan saking besarnya diprediksi meteor ini bisa membuat kerusakan yang sangat besar dan berdampak pada kondisi alam di tengah kehidupan dunia ini. Yang lebih mencengangkan lagi, pemerintahan dunia ketika sudah mendapatkan informasi itu, mereka memutuskan hanya menyelamatkan sebagian kecil dari populasi seluruh manusia di dunia. Dan yang diselamatkan itu hanyalah orang-orang yang dinilai memiliki potensi untuk memulai membangun kehidupan baru setelah jatuhnya meteor. Nah, situasi ini membuat semua orang ketakutan, putus asa. Dan disinilah mereka saling menyelamatkan dirinya masing-masing, bahkan tidak mempedulikan sesamanya. Bahkan mereka yang tidak termasuk dalam sebagian kecil yang diselamatkan itu, mereka berusaha untuk bagaimana caranya supaya diselamatkan. Entah itu menipu atau menculik orang yang dipilih tadi, atau bahkan memasukkan identitasnya dan lain sebagainya. Dan di sini nampak bahwa ketika di masa-masa sulit, terkadang setiap pribadi
lupa untuk rendah hati dan tidak mempedulikan sesamanya ketika semua orang itu sedang terancam. Inilah yang terjadi di dalam film Greenland. Untuk selebihnya bisa dipirsani sendiri di YouTube oleh saudara-saudara sekalian. Nah, dari kondisi tadi, bahwa kondisi buruk atau situasi sulit membuat orang kadang susah untuk rendah hati dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Pokoknya saya harus selamat atau menyelamatkan diri saya daripada orang lain. Lalu firman Tuhan pada hari ini di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang bersama dengan para muridnya dan duduk bersama. Di sini Tuhan menyatakan bahwa dirinya akan memasuki penderitaan. Oleh sebab itu, ia ingin menunjukkan sekali lagi pada para muridnya bahwa ia hadir di dunia untuk menyelamatkan manusia. Bukan untuk mencari nama besar, bukan untuk mencari kedudukan atau tahta, bukan untuk mencari kekuasaan atau kekayaan di dunia, melainkan misinya adalah untuk menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Hal itu ditunjukkan ketika ia mulai membasuh kaki para muridnya. Di sini sangat jelas bahwa yang disebut sebagai guru, yang disebut sebagai Mesias, yang secara strata kedudukannya lebih tinggi dari para murid, di sini dibalik. Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai Mesias, tunduk di depan para muridnya dan mulai membasuh kaki mereka. Tidak hanya itu, di antara para murid pun beberapa di antaranya ternyata juga memiliki kekurangan secara karakter. Sebut saja Yudas Iskariot, yang mana sebetulnya Tuhan Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Tetapi ia tidak ingin mengatakan kepada para muridnya. Begitu pula dengan Simon Petrus, yang katanya murid yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus, yang beberapa waktu lalu sudah menyatakan dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias itu. Ternyata ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya harus menderita, Petrus tidak bersedia dan menolaknya. Tidak cukup sampai di situ, bahkan ketika Petrus berjanji akan membersamai Tuhan Yesus melangkah memasuki masa sengsara itu, ia menyangkalnya 3 kali. Ternyata beberapa murid di sini memiliki karakter yang demikian. Tapi mengapa Tuhan Yesus masih membasuh kaki mereka dan masih mengasihi mereka, bahkan ia sebetulnya juga mengampuni mereka? Karena inilah yang ingin ditunjukkan, bahwa kerendahan hati, kemuliaan kasih itu harus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana Tuhan menyaksikan para muridnya hidup di antara mereka. Ia tahu siapa mereka, kekurangannya, potensinya. Ia mengenal para muridnya. Begitu pula kita, manusia ciptaan Allah. Tuhan sudah mengenal kita dan yang membentuk kita. Bahkan setiap kekurangan kita ia paham. Oleh sebab itu ketika Petrus menyatakan bahwa jangan hanya basuh kakiku guru, tapi kepala dan tanganku, bahkan semuanya lah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepala, tangan dan yang lainnya itu sudah bersih. Kakimu yang belum. Karena apa? Kaki itu adalah anggota tubuh yang selalu menapak di tanah. Oleh sebab itu kaki cenderung lebih cepat kotor daripada tangan dan kepala yang posisinya di atas. Dan Yesus hadir untuk membersihkannya. Ia rela untuk membersihkan kaki kita, membersihkan diri dari dosa kita, membersihkan apa yang menurutnya itu kita bercela. Ia memulihkan kita, menyucikan, membersihkan sampai keadaan kita yang sukacita direngkuh oleh kasih-Nya. Inilah tanggung jawab Tuhan Yesus. Bukan karena ia mencari statusnya sebagai Tuhan atau Sang Mesias, tetapi fokus pada tanggung jawabnya. Disinilah letak kerendahan hatian
Tuhan Yesus yang patut kita teladani. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkaca dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tugas manusia di dunia adalah meneladani sikapnya yang rendah hati dan juga memancarkan kemuliaan kasih Kristus. Memang ketika kita menghadapi banyak situasi, menghadapi berbagai karakter yang ada di sekitar kita, sesama kita, yang mungkin dengan keberbedaan karakter itu atau bahkan kekurangannya pernah melukai kita. Kita mungkin akan merasa berat untuk mengampuni. Kita mungkin akan merasa enggan untuk mempererat relasi itu lagi. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sini, bahkan ketika ia tahu siapa yang mengkhianati, siapa yang akan menyangkalnya, ia tetap membasuh kaki mereka dan mengasihi bahkan mengampuninya. Lebih dari itu, menebus dosa-dosa manusia yang turut dalam penyalipannya. Kerendahan hatian membutuhkan pengorbanan. Mengorbankan ego kita, mengorbankan status kita, bahkan diri kita sendiri demi kebersamaan. Loh, tapi bagaimana kalau ternyata kita yang berkorban atau yang berendah hati ternyata orang lain belum? Tetapi kita sudah melakukannya. Di saat kita merasakan tidak ada lagi orang yang baik, di mana kita sampai pada titik kita merasakan banyak sekali ketidakadilan, jadilah sosok yang baik itu. Bukalah hati kita dan rendah hati, menerima sesama kita seutuhnya, rangkulah mereka, kita pulihkan relasi kita. Maka niscaya kondisi kehidupan kita di dunia yang penuh hiruk pikuk ini akan baik dan penuh kasih. Kerendahan hati menjadi kunci utama dalam sebuah relasi kehidupan. Kehidupan berrelasi dengan Tuhan dan kehidupan berrelasi dengan sesama. Pupuklah kerendahan hatian itu. Tinggalkanlah diri kita, kedagingan kita. Melampaui semua itu adalah kebersamaan hidup dengan sesama kita dan keberagamannya. Di sanalah kasih Allah akan nampak nyata. Di sanalah kehangatan dan kelegaan kasih Kristus bisa kita rasakan bersama-sama ketika kita mampu mengasihi sesama kita. Mari rendah hati bersama, karena Tuhan sudah mau mengasihi kita lebih dulu. Sehendaknya kita teladani dan kita nyatakan kasih itu untuk kita bisa melanjutkan karya kasih Allah, mengasihi sesama dan mengampuni, memulihkan kehidupan bersama. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus mengalir di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi kita sejenak. Pikiranku,
kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan genggaman tangan kanan pada dada kiri, sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita mempertaruhkan iman. Bersama Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa di surga yang penuh kuasa dan penuh daya, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih setiamu yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami mengucap syukur ya Bapa, oleh kami bisa menyaksikan setiap karyamu, juga pengorbananmu, bahkan kerendah hatian seorang Mesias yang bisa kami saksikan dan kami hayati bersama-sama. Karena Engkau telah mengampuni, Engkau telah menyediakan diri, dan dengan membasuh kaki para murid, Engkau menunjukkan kerendah hatian yang sejati. Di sanalah nampak kemuliaan kasih yang nyata. Allah Bapa di surga, mampukanlah kami di dalam dunia ini untuk hidup saling mengasihi dan saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Mampukan kami untuk membuka hati dan pikiran kami akan kehadiran sesama, bahwa sesama kami adalah sarana yang Kau pakai untuk kami bisa saling mengasihi dan menopang satu dengan yang lainnya. Mampukan kami untuk bisa saling mengisi kehidupan, bahkan ketika orang lain menyakiti kami, meskipun itu menyakitkan, tetapi oleh karena kuasa-Mu, kami dimampukan untuk mengelola hati, mengelola batin kami, untuk mengampuni sesama, dan menerima mereka sebagai berkat dan juga karunia kehidupan di dunia. Bapa kami di surga, pada titik ini ternyata pandemi belum usai. Masih banyak hal yang harus kami lakukan untuk mementaskan diri dari pandemi. Meski vaksin sudah beredar, masih banyak hal yang harus kami kerjakan. Masih banyak ketidakadilan yang terjadi. Masih pula banyak penularan yang terjadi oleh karena kelalaian kami. Untuk itu ya Bapa, berikan kami hikmat untuk kami bisa menjalani kehidupan di era pandemi ini dengan terus berpengharapan dan juga berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir bahkan memutus mata rantai penularan virus, serta pemerintahan negara ini bahkan di dunia yang tidak berhenti untuk terus berupaya menghentikan laju virus ini. Tuhan berkati mereka dan berikan kebijaksanaan dan kesabaran dalam memimpin, memilih kebijakan untuk bisa dilakukan bersama-sama di tengah keberagaman. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja, khususnya GKJ Purwokerto, dengan seluruh pepantan, para majelis yang senantiasa mengelola kehidupan gereja. Tuhan berkati mereka di tengah pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Kami sadar bahwa di dalam diri kami ini masih banyak kekurangan dan kerapuhan. Oleh karena itu, Tuhan senantiasa berkenan, oleh karena kasih setiamu memberi kelegaan dan kekuatan serta daya bagi kami untuk terus berkarya beserta para komisi dan jemaat GKJ Purwokerto, bukan hanya berkarya di dalam gereja tetapi juga di luar gereja,
sebagaimana mandat yang telah Kau berikan kepada kami untuk memelihara kehidupan dunia ini. Ya Bapa, berkati pula para kasepuhan yang merindukan adanya persekutuan oleh karena pandemi ini semua serba terbatas. Tuhan hibur mereka, Tuhan berkati dan berikan kesehatan untuk terus berkarya dan berbagi pengalaman dengan kami semua yang masih muda ini, sebagaimana Engkau memperkenankan untuk kami saling mengisi kehidupan. Anak-anak yang juga masih berjuang dalam sekolahnya, pendidikan, perkuliahan, di dalam masa pandemi ini, baik via daring, semuanya Tuhan berkati kesabaran dan kekuatan untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan sabar, dengan kebijaksanaan, serta orang tua yang mendampingi juga Tuhan berkati mereka. Dan kami yang menata kehidupan, yang memilih pasangan hidup, memilih pekerjaan atau usaha, apapun yang saat ini kami perjuangkan, kiranya Tuhan memberikan terang kasih-Mu, Tuhan tuntun kami pada kebenaran, agar apa yang kami pilih di dalam kehidupan ini seturut dengan rancangan-Mu, yaitu rancangan Yesus Kristus yang indah, yang menumbuhkan sukacita di hati, serta menumbuhkan kami dalam iman, karakter, dan pribadi kami. Ampunilah juga kesalahan kami dan kerapuhan kami ya Bapa. Kami tidak mampu hidup tanpa kasih-Mu. Oleh sebab itu, dan kasih karunia yang Kau berikan melalui sesama kami, mampukanlah kami sadar dan menerima satu dengan yang lain, untuk kami melanjutkan kehidupan dengan penuh optimis, dengan penuh pengharapan kepada Engkau. Inilah doa dan sembah kami ya Bapa, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya. Dengan menghaturkan persembahan syukur kita, kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita. Firman Tuhan untuk mendasari persembahan ini diambil dari Mazmur 118 ayat 16 sampai 17. Demikian firman-Nya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Persembahan dilakukan dengan cara mengumpulkan di amplop yang diserahkan dalam ibadah selanjutnya di gereja atau ditransfer melalui rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Purwokerto melalui Bank Mandiri dan Bank BRI. Untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 287B, bait yang pertama. Sekarang bersyukur. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri dan kita menghaturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang bertahta di sorga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami datang dengan membawa persembahan yang telah kami kumpulkan bersama sebagai wujud
ucap syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan atas kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini, biarlah berkenan di hadapan Tuhan, dan persembahan ini kiranya dapat dijadikan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara yang ditunjuk untuk mengelola persembahan ini. Berilah hikmat dan bijaksana, agar dapat mengelola dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan, kekurangan, dan dosa kami, terlebih di dalam kami mempersembahkan. Ya Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. O Kristus Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Syukur kepadamu ya Tuhan. Oh Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami, dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu ya Tuhan. Berkat cinta-Mu, Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian, dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Ini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu
dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.